Jakarta Wine Club Series actually is a place we providing buat semua wine lover yang ada di Indonesia. Biar kalian ini punya tempat untuk belajar wine, tapi nggak di dalam kelas, Ray-nya. The good temperature to try wine itu adalah nggak terlalu dingin. Jadi you can express all the concentrate of the fruits. Karena kalau udah terlalu dingin biasanya nanti ada yang mati fruitsnya rasanya. nggak bisa explore 100% lah ya kalau terlalu dingin. Jadi wine itu pada saat dikasih pairing with the food yang benar dengan quality of the wine yang correct juga. Jadi liriknya itu jadi beda gitu, the ending of the lyric. Nah, that's what we want in a food pairing. That's why in a food pairing industry, in a wine tasting, in a course dinner, the lineup of the wine it's super important. Kalau in Spain kita harus bilang salud. Salud. Salud means like a long life. Ayo cheers. Thank you for having me. Salud. Thank you very much for tuning into the show today. Kali ini kita akan kembali ngomongin tentang wine. Nah, tamu kita Prita Casadeval, dia adalah founder dari Jakarta Wine Club Series yang basically itu perkumpulan orang-orang pencinta dan peminum wine. Jadi buat kalian yang mau belajar tentang wine lebih sambil nongkrong-nongkrong dan minum good wines bisa bergabung dalam komunitas mereka, Jakarta Wine Club Series. Nah, mereka nih mau bikin Jakarta Wine Festival pada tanggal 31 Agustus sampai 2 September ini yang berlokasi di Asta. Acaranya keren banget, kalian bisa hunting wine di sana udah pasti, nyobain banyak banget jenis wine, dan juga buat yang mau belajar lebih atau punya mimpi jadi sommelier mungkin one day atau buka toko wine bisa. Di sana itu banyak kelas-kelas yang bisa kalian ambil. Acaranya seru banget dan gue juga pasti ada di sana nongkrong. Oke, jangan lupa subscribe seperti biasa di Ray Jensen Radio, ada di YouTube dan all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram Ray Jensen Radio dan di TikTok. And without further ado, please welcome Prita Casadeval. Enjoy the show. Hai Prita. Hello Ray. Yes, thank you for coming. Udah bawa wine, bawa jajanan pasar. For having me, what a pleasure to be in the same place with Ray. Pasti. Thank you udah sempetin waktunya. Jadi guys, Prita Casadeval, dia adalah seorang wine consultant dan juga founder dari Jakarta Wine Club Series yang nanti bentar lagi akan bikin Jakarta Wine Festival. Correct. Di Asta, di tanggal 31 Agustus sampai 2 September. 31 Agustus. Iya, bentar lagi. 2 minggu ya? 2 minggu. 31 Agustus sampai 2 September. 2 September, 3 hari. Oke. Very excited. Ada Wine Fest lagi di Jakarta, should be fun. Let you contact us. Yes. And let us know about that. Jadi pertama mungkin perkenalan dulu. Ya. Prita Casadeval. Ini nama dari mana? Ini my husband proud name nih, family name. Okay. He is from? He's from Spain. Oh, from Spain. Yes. Okay. Is that where you get itu tertarik wine dari your husband atau gimana? No, way before. But karena since kita waktu masih pacaran and then getting married and then sempat tinggal di beberapa negara juga dalam waktu yang ya lumayan panjang. Okay. So my passion about wine is getting deeper karena waktu aku kenal sama husband ini, ya dulu waktu masih pacaran gitu lah. Okay, yeah, European kan always drink wine. Yes, and they always drink good wine, that's the problem. Always drink good wine. Not necessarily expensive, tapi good wine. Good wine, yes. Jadi selalu dikenalin sama good wine yang literally waktu itu belum pernah nyoba, Ray. Okay. Jadi kita kan nyobanya karena waktu itu masih di Indonesia, right? Ya yang ada di sini aja, yang New World kan lebih banyak ya. And then pada saat start dating, kita juga start traveling. Nah lebih banyak tuh akhirnya pengetahuan tentang wine ini ya dari suami awalnya. Okay. Now what are we drinking today? So today ini semuanya adalah New World wine. Jadi dari beberapa region yang beda-beda. Ini today I'm giving you the opportunity to try one of these very good rosé. Ini dari Barossa, Australia. And then ini ada Cabernet for the second wine, Cabernet Sauvignon.
I just made an event with them baru 2 hari yang lalu, and then even the wine ambassador juga di sini. Dari Chile? From Chile, dari Maipo Valley. And then yang terakhir adalah is very familiar buat our community di Indonesia and especially in Asia about this brand Penfolds Bin 8 dan ini variety-nya adalah Shiraz. Shiraz Cabernet. Shiraz Cabernet, ya. Is 50% Shiraz, 50% Cabernet. Oke. Yeah. Jadi kita kan di sini, I think listener kita masih banyak yang perlu di-educate tentang wine, ya kan? New World, apa itu artinya, Prita? New World itu sebenarnya negara-negara yang lebih baru. Nah, kalau Old World kan lebih ke ancient, lebih baru dikenal. Lebih baru, and then it's like that's why ada yang namanya Old World and New World. Jadi New World itu lebih ke negara baru ya, kayak Australia, American, and then South America, and then South Africa and all of that. Ya istilahnya apa ya? Yang baru merdeka lah ya. Ya, yang lebih baru. Lebih baru. Yeah, the ancient one yaitu adalah the old world. Kalau kita ngomongin tentang European wine nih, lebih ke European. It's like Spanish, Italy, French. Nah, that part is old world. Di Indonesia kan ada wine, termasuk wine New World berarti. New World. Okay. Nah, actually very interesting. Kemarin aku lagi ada visit di one of the winery local. Jadi itu pengertiannya sekarang kan ada New World sama Old World. Nah, in a syllabus of wine educating, ini lagi dirubah nih. Yang baru-baru ini nanti ada termnya sendiri, tapi aku belum ada bisa yang lebih baru lagi dari New World, kayak contoh Indonesia. Ada negara-negara baru yang baru invented wine. Iya, Indonesia. Ada India, I think. India, and then ada ya inilah. China, a lot of itu dari China. Right. So, vineyard. This new region ada tempatnya nih. Penyebutan namanya ada lagi, tapi lagi dirombak ya, the curriculum and syllabus in all of the. Makin ribet. Makin ribet kan belajar Anda. Oke, rosé, let's try the rosé. Okay. So, ini kita ada beautiful glasses. Yeah, the very beautiful glasses, and of course these glasses juga part of the wine festival. This big brand, and then they're very big, they're very beautifully designed. Jadi setiap variety dari wine ini sendiri juga style dari gelasnya itu pun berbeda-beda. Fungsinya nanti saya jelasin satu-satu. Lebih ke harus ada tempat untuk wine-wine ini lebih evaporate. Jadi makanya desain dari gelas itu sendiri harus menyesuaikan dengan variety wine ini sendiri. Yes, we tried. Waktu itu pernah kita tes sama gelas biasa. Ini gotong ya. Okay. So, ini gelasnya. Ladies first. Oh, of course. You don't have to taste lah ya. Sorry, berdiri apa duduk nih? No, I believe you. Gak usah taste lah. Oke. Nah, ini temperature-nya nggak terlalu dingin karena sebenarnya the good temperature to try wine itu adalah nggak terlalu dingin. Jadi you can express all the concentrate of the fruits karena kalau udah terlalu dingin biasanya nanti ada yang mati fruitsnya nggak bisa terlalu you cannot explore 100% lah ya kalau terlalu dingin. So let's try. Do you like the color? I love the color. It's more bisa kelihatan orangey ya. More orange than yellow, rosé biasa. Yeah. Rosé biasanya little bit pink. Nah, itu dia. One of the beautiful thing about rosé itu it's up to the winemaker. Jadi umpamanya nih, I'm the winemaker from this region. Jadi it's up to me. Warnanya itu nanti mau mengarah lebih merah, lebih orange atau only a bit of pinkish. Ya itu ada cara pembuatannya pun itu berbeda. Jadi skin contact kan dikenain tuh sama kulitnya. Jusnya dikenain sama kulitnya. Itu namanya maceration process. Jadi di mana jus itu harus together with the skin. Nah, pembuatan rosé itu selalu begitu. Rosé itu dibuat mostly semua rosé dibuat dari red fruits. Dari Cabernet sampai Pinot Noir. Bedanya adalah berapa lama skin itu kontak dengan jus itu sendiri. Nah, itu adalah mempengaruhi warna daripada si rosé itu sendiri. Nah, kayak ini kan udah terlalu orangey kemerah-merahan ya, Ray? Iya. Nah, ini pasti dia udah agak lama nih maceration skin in the juice itself. Oh, ini lebih lama justru? Lebih lama. Lebih sebentar skin itu ada di jus, warnanya itu pun pasti akan lebih minimum. Gitu.
It's like brandy, hampir I know, brandy. it's like an orange wine. You know now orange wine juga lagi famous loh. Orange wine, made from orange atau? Orange wine is usually karena fermentationnya dia taste-nya is like an orange. Oh, not necessarily from orange kan? No. Iya. Yeah. Ayo cheers dulu. Cheers. Thank you for having me. Salut. Kalau in Spain kita harus bilang salut. Salut. Salut means like a long life. Ya, sama kayak kalau di Prancis santai. Santai. Beautiful smell. Emang beda sih. I mean, gini Prit, kalau misalnya nyobain pakai gelas ini ya, this fancy glass yang emang udah didesain buat wine, apa juga enak. Karena bener gak sih? Lebih punya tempat buat explore ini loh. Wine itu kan lebih kasihan karena mereka di press di satu botol kecil kayak gini. Iya. Pada saat you enjoy, you need to give them media buat mereka tuh lebih lebih live lagi dulu. Kan gitu, nafas dulu. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Especially pada saat penuangan pertama. Itu biasanya penuangan pertama yang ada in the neck of the bottle kayak gini, mereka belum terlalu kebuka lah ya, masih tight. Nah nanti pada saat kamu udah minum untuk penuangan kedua, ketiga, you can taste the difference. Wow, kok udah better ya? Kok alkoholnya gak ketinggian ya? So usually udah kena udara juga kan? Yes, that's why glass style itu juga it's very important in. Yes, jadi gelasnya guys itu sudah didesain sampai spesifik wine-nya kan. Kalau misalnya mau minum Burgundy gelasnya ini, even champagne. Dan waktu itu emang pernah coba pakai gelas gue yang biasa tuh yang itu. Oke. All purpose glass biasanya. Iya, all purpose glass. Terus habis itu di sini ya beda rasanya. Beda. Jadi how can you judge a good wine kalau misalnya masuk ke sini jadi enak? Iya pasti. Makanya gelas-gelas kalau udah modelnya it's like this one, it can be very expensive. So bukan cuman karena desain, tapi ini juga mempengaruhi dari rasa wine itu sendiri. Jadi jangan bingung kenapa kadang-kadang my client juga bilang, wow gelas ini mahal banget ya. Ya iya, kalau minum wine yang bagus dikasih gelas yang biasa, kasihan wine-nya. Right? Kurang, it's part of enhancing your experience ya kan. Dulu awal sih waktu kerja di kitchen sih kayak gila ini orang sombong amat nggak mau pakai gelas restoran kan bawa gelas sendiri. You know. Ada tuh yang begitu. Ada, right? Ada. Tapi ternyata ya emang beda jauh. It's like the chef juga harus punya knife yang bagus kan. Iya, exactly sebenarnya. Sangat. It's the same. Sangat. Even wine opener juga mempengaruhi loh. This is really good. Very good ya. Thank you. Very good. This is from Barossa Grenache. Jadi 100% Grenache. Very nice. Vintage 2018. Very good. Ini katanya, gue tadi dibeliin jajanan pasar guys sama Prita, disuruh coba pakai rosé katanya. Cobalah pakai rosé. Jadi bisa nggak oil dari jajanan pasar ini reduce because of this? Balancing ya. Balancing the fat with acid. Food pairing itu kan gunanya kayak gitu ya. Ada yang lebih tinggi rasanya seperti oil atau rasa asin atau rasa milky. For example like when you eat cheeses itu kan milky-nya strong ya. Pakai pairing apa yang bisa reduce that a little bit. Jadi that's why wine and cheese together. Try. What do you think? It cancel right? Not bad at all. Kan cancel out the oil kan. Iya. Reducing the oil ya. Ini masih banyak nih Ray. No. Really nice. Okay, so tell us, lu pertama kali belajar tentang wine, interest di wine itu kapan? Kalau drinking wine and belajar wine totally different. Okay, drinking wine dulu kapan pertama? Drinking wine when I was eligible age berapa ya di Indonesia? 21st. Dipasin ya. 21st ya. Okay, maybe I start tapi nggak terlalu intense ya. You just try it and then because I work also dulu aku kerja di aviation industry. Okay. So I travel a lot for years and years traveling ke overseas and all of that because of the work. And then kita itu dapat opportunity a lot buat trying so many different wine because of our occupation ini. And then dari sinilah ini awalnya mau nggak mau kita harus belajar tentang basic variety of wine, right? Oh, are you a stewardess?
Yes. I remember waktu itu kenal teman yang stewardess. Yes. Belajar dikasih buku gitu tentang wine, katanya harus belajar. Harus belajar. Dan dulu profesor kita galak-galak. Kita kalau kerja di business class, you need to know the variety. At least what you serve to the customer, you need to know. Karena semua customer kalau zaman dulu ya, mereka kan minumnya nggak lebih banyak variety kayak today. But at least yang on board waktu itu nggak banyak. So at least you know bedanya kalau dari screw cap ini apa, kalau pakai cork ini apa. Variety basic yang on board apa, kalau bawa VVIP yang naik apa, kalau yang business class apa, first class apa, so Iya awalnya dulu my friend kayak, Ray jelasin gue dong tentang apa Cabernet terus Chardonnay kayak, hah? Buat apa? Oh ternyata harus belajar ya gitu. Oh dari situ awal. Dari situ awalnya. Jadi I know a little bit the basic about wine. And then karena traveling terus ya gara-gara kerjaan itu, and then we try more. Jadi setiap ada long layover in overseas, and then we go with the set of the crew, and then kita coba-coba lah beberapa variety yang ada di negara beda-beda itu. And what makes you fall in love with the wine, world of wine sampai sekarang berkarir? Jadi waktu itu setelah we got married with my husband, and then I got my firstborn, and then usually dari muda udah biasa kerja ya, and then I have a gap, quite long gap of years itu yang gak kerja about 2 years. And then I said to my husband, I still love to drink wine, but there must be a way for me buat belajar wine, tapi nggak yang dari YouTube or from the books, because it's very complicated, Ray. Jadi I had a lot of books about wine, but still I didn't find the tune. Jadi gue tuh pikir there must be tempat buat gue tuh belajar wine, take a certification atau belajar ke sekolah wine yang benar-benar profesional. And then back then kita tinggal di Bangkok waktu itu. So ada sekolah wine ini, institution ini, and then I start searching, and then I start studied from there. Level 2, and then suddenly we travel around to Europe, and then I took the level 3 in London. So sebenarnya ini bukan buat karir, it just my passion aja. Curiosity and passion aja. And then itu yang sorry, gue potong. Itu yang kalau setahu gue kan ada yang WSET. Yeah, that's the one. WSET terus ada level-levelnya gitu kan. Apa yang lu pelajarin di awal sih? Kalau orang awam aja bisa gak? Misalnya gue nih. Bisa. Oke, kamu mau ngambil dong gitu. Of course. That's why it's mereka tuh open dari basic wine dari level 1, level 2, level 3, and then the diploma level 4. Basic belajarnya apa? Basic belajar tentang variety. Itu aja sih. Like kalau udah punya sedikit knowledge about wine, kita boleh jumping dari level 1 langsung ke level 2. Nah waktu itu karena I already have a little bit knowledge about wine, I didn't take the level 1. Jadi langsung ke level 2. Nah itu belajarnya waktu itu 1 hari full, udah gitu langsung ada exam, and then if you pass the exam, kamu bisa dapat the international certification pin, and also the piagam gitu lah ya di bahasa. Jadi, and then start from there, gak berhenti nih Ray. Gue ikutan tasting, and then we have small group of friend back then, and then yang sama-sama suka wine. Traveling lagi, sekolah lagi, yang mulainya dari itu. And then back here to Indonesia. Gitu. Terus di sini langsungkah bikin Jakarta Wine Club Series? Enggak. Why do you make? Kenapa tidak berkarir nggak milih karir sebagai ya udah sommelier? Nggak boleh sama bapak. Oh iya. Kan biasa sommelier kan kalau udah ada pinnya dipakai tuh kan. Of course. Iya, that's why I don't work karena emang conditionnya boleh belajar wine tapi nggak boleh kerja. You can do something but with jangan kerja, bikin sesuatu sendiri gitu. Karena consideration waktu itu anak-anak masih pada kecil-kecil ya, have 2 kids. Ya, sommelier kan udah pasti pulang malam, pulang pagi. Right, so karena my husband juga di hospitality industry, so he knows how it works. What's your husband do? He's a developer. Jadi dia juga build hotel and all of that, so he knows how it works with F&B industry right. Jadi one of the regulation from home, you can study as much as you want, you can learn as much as you want, tapi kalau bisa jangan work with one institution. Itu back then. Akhirnya anak-anak udah besar, and then I try to pursue things yang bisa make this going on lah ya waktu itu.
Jadi ini nih wine club ini dulu is not I created the wine club for as a business. Oke. Jadi awalnya itu biar aku punya tempat yang bisa kumpulin orang-orang like a good friend. Karena waktu itu baru pindah dari Bangkok, I don't have friends di sini. I lost all my contact from my friend. Udah growing up like I want to meet a lot of people. I want to meet new people yang bisa ngajarin my passion ini. Gitu. Akhirnya ya dari small group of friends kita suka tasting, going to the restaurants and all of that. And then this group it becomes a family, become bigger. Akhirnya I collaborate sama beberapa restoran buat wine event buat mereka. Yeah, and then thankfully it's successful until today. Oke, buat yang mungkin listener kita yang belum familiar, karena kita kan lumayan sering juga nih ngonten soal wine kan. Terus habis itu gue sering dapet DM lah kayak, gue mau nyobain wine nih gini. Jakarta Wine Club Series, what is it? So Jakarta Wine Club Series actually is a place we providing buat semua wine lover yang ada di Indonesia. Biar kalian ini punya tempat untuk belajar wine, tapi nggak di dalam kelas, Ray. Nah, we make all the wines as an events. Jadi kita kolaborasi dengan restoran, dengan hotel, kadang juga dengan marketing gallery. Jadi kita bawa nih keluarga-keluarga wine club kita ini untuk belajar variety wine yang beda-beda dengan tema yang berbeda, dengan makanan yang berbeda. Nah itulah tempat kita. Oke, belajar wine-nya bagaimana kalau nggak di kelas gitu? Belajar wine-nya dari event kita ini ada 2 nih yang kita selalu provide. Ada wine tasting, ada satu lagi namanya wine dinner or wine lunch. Bedanya wine tasting adalah tempat yang lebih casual ya. Nah biasanya variety-nya itu ada dari satu brand yang sama atau beberapa brand yang berbeda dengan variety yang juga beda-beda. Tapi for example kayak kemarin 2 hari lalu saya buat event with this winery Carmen. Nah ini kan ada brandnya ada 1 tapi variety mereka ada 6. Jadi our customer bisa coba 6 jenis variety of wine yang berbeda dari satu brand yang sama. Nah itu kalau wine tasting lebih mingle ya, standing, makanannya pun kanape. Kalau sitting down wine dinner itu lebih formal, itu biasanya di 5-star hotel atau yang di restoran yang super high end. Jadi biar customer bisa tahu the alur of a food pairing. Karena kadang-kadang orang tuh bingung ya. Gimana caranya food pairing tuh yang benar, like dari set course awal, appetizer sampai akhir, ada yang ceritain wine, ada yang ceritain makanan. Nah inilah gunanya kita memprovide ini biar orang-orang itu punya kesempatan, gak cuman mereka pada saat makan, they go home, they don't know anything about the wine, but pada saat mereka pulang, they know the food, they enjoy the food, but they also have the knowledge about wine. Iya, kadang-kadang di acara begitu tuh susahnya nyari celahnya tuh kalau orang lagi makan, orang lagi mingling, tapi you want to kayak enter, terus habis itu ngobrolin tentang, educating tentang wine-nya gitu, itu yang not easy loh Ray, it's hard. I never sit down. My team tuh tahu kalau udah pasti acara kan. wine dinner 5 jam saya berdiri. Iya. Karena kan you have to mingle ya from one table to the other and then walking from sequence 1 dari course yang pertama sampai course yang terakhir. Gimana caranya ngasih alur cerita yang oke dari makanan ini dan wine ini. Without being intrusive and annoying. Kadang lagi makan terus kayak sorry gimana wine-nya apa sih. Jadi itulah, tapi thankfully I think because of the experience that I had dulu waktu masih kerja jadi pramugari, so we know when is the good time to interfere cara makan pada saat orang lagi enjoying their food. Di mana atau kita lagi udah bisa nih masuk ke mereka pada saat mereka udah agak selesai, and then what language yang you address dulu sama orang. Iya kan different people, kalau yang it took a skill ya, tapi being a pramugari sih pasti helps ya. It helps a lot actually. It helps a lot, especially connecting people and then bicara sama orang. Nah itu, karena kan klien kita dari macam-macam ya di wine club ini ya, dari yang pemula, dari yang udah tahu wine, dari entrepreneur, dari segala macam different industry. Jadi bahasanya pun itu pun harus kita beda-beda, Ray. Iya. Iya kan kalau muda, ya kan kalau sama bos-bos yang minumnya champagne atau wine-wine premium, of course beda pembawaannya, right? Eventnya seberapa sering berarti? Event sekarang kita berusaha sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali? Oh, sebulan 2 kali. Satu lebih ke casual environment kayak si wine tasting, and then the other one is wine dinner or corporate. Sebulan 2 kali sih, it's a full time job now.
It's a business. Lumayan, ya. Yeah. Tapi it's easy lah to manage because now biasanya I knock the merchant door. Now they're the one yang like collaborating, and then Prita I have this wine, and then restoran juga kapan mau buat event lagi. Jadi lebih gampang karena we already have this kind of contact and chemistry, right, working. So we've been 4 years now. Oh, yeah, wow, congratulations. 4 years. Thank you. Terus kenapa decide buat bikin Jakarta Wine Festival? Nah, ini adalah mimpi kecil yang datangnya dari nggak punya mimpi. Oke, sebelum itu kita cobain. Yang kedua dulu next dong. Wine. Cobain boleh next haus. Iya. Okay. Nah, ini si Cabernet Ray. Ini dari Chile. Maipo. Look at the color. Sorry. Nah, lupa bawa napkin. Red, dark purple. Oh, ini gelasnya juga khusus. Ya, ini Cabernet ini Bordeaux glass. Bordeaux glass. Ya. Tapi ini juga bisa dipakai untuk segala jenis Cabernet or full body wine. Wow. Big boys. Cabernet ini dibilang big boys, big masculine wine, like a big boys wine karena emang dia is full body very rich. Punch. Dan Iya, biasanya kalau yang pemula nggak doyan sih. Bener gak sih? Kalau Cabernet lebih ke yang lebih light and fruity. Light and fruity, true. Tapi sekarang mungkin karena our customer ya, terutama di Indonesia ya, our palate itu lebih ke makanan yang agak heavy, kayak yang ada flavors. Even Indonesian food actually is very heavy kan, di bumbu ya, right? Nah, mereka lebih enjoy Cabernet karena at the end of the note of the Cabernet itu ada a little bit of the sweetness. They're a big boy, tapi endingnya itu ada sweetness a little bit. Try. Ini baunya kayak very very earthy. Yeah, it's very earthy, quite baked. Maybe ini di harvestnya quite late. Wow. Apa harvest dipanennya rada lebih late. Lebih late. Yeah. Dari mana tuh? Let me learn something. So harvest late, sih kayak late ada harvest. bau buah yang matang, right? So buah matang. Nah itu biasanya one of the symptom karena dia itu di harvest late, and also karena ada dia ini proses aging. Cabernet itu semuanya pasti melalui proses aging, yang terutama ini ada barrel aging for about 6 months. Jadi ada rasa vanilla, tobacco. The chocolate, the dark chocolate is very strong. Wow. Gue nyobain kayak bau banyak kayak. Wow, nice ya. Herbal. Iya. Berasa herbal ya. Yes, iya. Gue lagi mikir katanya gitu loh. Iya. Kata yang mau. Tapi endingnya very soft ya. Nggak very terlalu soft, kicking ya. Tapi kayak ada herbalnya. This is the first time. It's very herbal. Herbaceous. Iya, it's first time wine, red wine yang ada herbaceous note. This is a very classic character of Cabernet. Usually mereka ada kayak green pepper itu selalu ada di sini. Yes. Yeah, the green bell pepper selalu ada di sini. Very nice. And the herbal thyme. Oh, this is good with French food ini. It's very good. Light for Cabernet, that's why the alcohol cuma 13%. Usually Cabernet bisa sampai 14. So it masih golongan medium. Yeah. Oh, it's very nice. Yeah. It's nice, right? Glad you enjoy it. Carmen, guys. Carmen from Frida Kahlo. Nah, ini winery-nya harus bayar entity ke Frida Kahlo, is a very famous painter, right? Karena mereka pakai paintingnya si Frida Kahlo. Gitu. Nice. When can the audience get this? Mereka sih di retail ada banyak. You can get it from the distributor. I can get it for you, Ray. Okay. Don't worry. I can give you the right contact for that. Oke. Nah, lanjut. Jakarta Wine Fest. Ya. Mimpi kecil tadi. Ini nggak ada mimpinya dulu. Nah, akhirnya karena ada Jakarta Wine Club, kita sering buat event. Mimpi ini jadi ada. Jadi saya pengen gimana ya caranya biar semua customer yang ada, yang usually our customer dulu ya, our wine member ini biar bisa cobain wine. Gak cuman pada saat mereka datang ke event kita. Karena kalau datang ke event kita kan kita selalu batasin ya, bisa 5 atau 6. Karena kalau terlalu panjang wine tasting nanti waktunya bisa berapa lama coba buat wine tasting.
But with this wine festival, gimana caranya biar customer, biar punya tempat untuk mereka bisa merasakan segala macam jenis wine dari segala macam negara yang dibawakan dari importer-importer yang ada di Indonesia ini gitu. Jadi saya tuh sering banget punya opportunity buat pergi keluar kayak ke Bordeaux, Wine Expo, and then segala yang Singapura, yang di Hong Kong and all of that. Tapi ini lebih ke people in the industry. Gitu. Jadi biasanya begitu kayak kemarin FHI ya kan. Itu ya ada tuh banyak kan wine bisa cobain sepuas-puasnya tuh dari yang murah sampai mahal. Tapi yang kesana biasanya orang industri doang. Nah itu dia Ray. Pada saat aku di Bordeaux 2019 itu penutupan Bordeaux Wine Expo. Jadi I said to my partner, my wine partner at that time, she's living in Bali. I said pasti ada tempat ya, kita tuh harus punya tempat. Gimana biar orang-orang yang gak tahu ada acara seperti ini, mereka punya tempat untuk pergi untuk ke acara seperti ini. Gitu. Karena as a customer yang nggak tahu ada yang namanya wine exhibition, mereka nggak tahu bisa pergi apa enggak, Ray. Betul. Gitu. Ya di sana mau ngapain nggak tahu gitu kan. Kalau padahal itu tempatnya buat kamu tuh nyobain ribuan wine, ratusan wine dari segala macam negara, dari segala macam jenis. Itulah tempatnya. Nah itu nggak menutup kemungkinan buat siapa aja orang yang mau belajar. Mau dari pemula, mau dia dari wine lovers, mau dia industri, people in the industry pun biar mereka bisa datang sana buat nyoba gitu. Nah awalnya dari itu. Oke. Gitu. Terus nanti di sana nih di Asta ada apa aja di sana di festivalnya? Oke, jadi nanti itu festivalnya kita kerjasama dengan beberapa big importer yang ada di Indonesia, importer wine ya. Jadi kita kasih mereka tempat. Kita help mereka as organizers, jadi mereka bisa memberikan facilitator ke semua customer yang datang. So customer pada saat mereka datang, mereka bisa tasting their wine. Nah gitu, mereka bisa beli wine itu di situ, mereka bisa belajar wine. Kita juga buka banyak kelas nih Ray. Jadi orang-orang yang nggak tahu di mana tempat untuk belajar wine, nah di wine festival ini bisa belajar wine. Temanya macam-macam, ada belajar wine, woman in wine, is like industry. Wanita-wanita yang ingin terjun ke dunia industri wine, kita buka kelasnya. Mau belajar kelas French wine ada, mau belajar master chef wine juga ada dari salah satu master chef Indonesia ada. Mau belajar oyster dan wine ada, mau belajar painting dan wine ada. Jadi gimana caranya nggak orang? Wait. Painting dan wine? Yeah. Oh, we already did 2 times event. Jadi pada saat you paint, you can drink wine. Oh, perfect. Right? Oke, penasaran painting dan wine. Biar gak terlalu serius. Kalau orang painting kan serius banget ya. Nah, sisipilah dengan wine itu juga ada. Oke. Jadi intinya orang bisa menikmati wine, bisa belajar wine, mencicipi wine, bisa juga belajar wine itu sendiri. Jadi kita memfasilitasi 2 acara ini yang berkesinambungan di satu event wine festival ini. Gitu. Oh, must be fun. Yeah. I definitely come. I hope so. You must come. You are on the list. Tanggal tadi 31 Agustus sampai 2 September. 31 Agustus sampai 2 September. I think it's a good way again to introduce pemula, pasti yang mau lihat-lihat dulu deh. That's the most important thing I think. And the wine drinker, karena mereka juga pengen sebenarnya wine drinker ini belajar wine Ray. Cuman mereka nggak tahu mau belajar itu kemana. Iya, nggak tahu mulainya tuh dari mana. Betul. I mean you can always bisa lah nonton video, beli buku. Ya beli buku, it's a little bit boring sih baca buku wine. Tapi nggak tahu mau, dan wine itu a bit gambling. Kalau nggak tahu, kalau beli dulu. beli dulu sebagai pemula banget ya. Mungkin kalau yang udah tahu kayak Cabernet itu pasti ada rasa notnya begini, Merlot rasa notnya begini, Rosé itu begini, itu mungkin lebih familiar ya. Like in my position pemula nih ya, udah tahu dari I speak with you guys and other sommeliers. Itu udah tahu wine travel kayak gimana. Jadi gamblingnya mungkin a bit minim. Tapi kalau yang baru mau belajar itu gambling banget loh. Makanya, nah itu ya kan? juga alasan gue beli harganya segini, mau murah mau mahal, doyan gak nih? Belum tentu. Enak gak nih? Belum tentu. Terus harus cepet habis. Ya gitu, rada gambling gitu kan. Nah makanya nih punya kesempatan lah kalian untuk datang ke wine festival. Cobain segala macam jenis wine by glass. Tasting. Karena kalau ke toko itu kan nggak boleh pakai, ya boleh tapi sebenarnya limited ya.
Iya. Ya kan, sisanya kalian harus beli pakai botol. And also ya lebih apa ya, in the friendly situation, locationnya juga bagus, ada di Jakarta Selatan, right? So sekalian lagi jalan-jalan, cobain wine and then you get to know the knowledge about wine juga dari sini. Exactly. Gitu. Okay, the third wine now. Okay, so this brand is quite familiar. Nah, it's very familiar sih Very buat familiar. banyak restoran mungkin kalau pesan red wine by glass ini. Very familiar karena their marketing is huge di Asia. Actually, dan kualitas wine-nya juga very good loh. Kemarin I just back from Australia and then one of the winery yang saya visit adalah their winery di Barossa in McGill. Very lovely history about this winery. Family owned. Family owned? Yes. Tapi udah yang ngejalanin bisnisnya udah nggak family lagi, udah it's like the rest of the business yang udah besar they become IPO and then dijalanin sama orang lain. Gitu. Okay, it's dark. See the difference? Yeah, it's darker. Yeah. Almost black. It's darker. Kalau ini lebih purple, lebih ke ruby side. This one is more into the dark, very dark ruby ya. Red Merlot. Ini masih ada Cabernet nih, Ray. Kalau blend begini, itu biasa 50-50 atau terserah? Terserah. Terserah dari winery-nya. Dan setiap winery itu kan terpaku dalam berbagai aturan ya. Dari area ini boleh di-blend apa aja. Dari area ini boleh di-blend apa aja. Some of the region malah harus ada, dia itu harus di-blend sampai 12 jenis grapes. Minimum. Kalau pernah dengar Chateauneuf du Pape? Of course. Yeah. Never drink, too expensive. Ya karena mereka harus di-blend minimum adalah 12 grape variety. Chateauneuf du Pape, Chateauneuf du Pape. It's the Chateau of the Pope. Gitu. Nah, jadi waktu kerja selalu ada tuh di wine cellar. You used to live in France, right? Selalu ada di wine cellar. I always wonder how it tastes like. Kan ini ada movie bagus tuh tentang Chateauneuf du Pape. Oh ya? Ada di apa tuh judulnya? A Drop of God. Drop of God. Yeah. Okay. You need to watch them. Okay, I will watch. Very interesting movie about wine. Cheers. Yo, udah coba tadi. Cheers, salut. Jadi Chateauneuf du Pape itu harus 12. Minimum 12 jenis anggur. Iya. Emang ada sebanyak itu jenis anggur? Di situ ada. Yeah, very familiar taste. Big body ya. Ini masih di robbing my neck banget nih. A bit. Kalau Shiraz tuh a bit tajam gak sih rasanya, spicy gitu? Karena spices ya. The character of a Shiraz is more into the red fruits varieties dan lebih ada spices dia. Gitu. And then it's very spicy ya. Australia tuh terkenal Shiraz emang? Shiraz. Yang paling maksudnya promote and everything. It's not about promoting. What they grow best, yang tumbuh paling bagus di daerah Australia adalah si Shiraz. Karena kan yieldnya dia tuh punya exposure sun juga lebih banyak. Jadi Shiraz ini intinya mereka harus tumbuh di daerah yang panas. Jadi kualitasnya juga bisa jadi lebih bagus. Bisa gak tumbuh di daerah yang agak, climate-nya agak colder. Kayak di Tasmania bisa, tapi gak akan 100% maksimum lah ya hasilnya dengan karakter dari Shiraz itu sendiri. Jadi dia harus punya exposure of the sun to create the sugar, to create the body. Wine itu harus dapat fotosintesis dari si matahari ini sendiri gitu. Ya, terus karena Australia dekat mungkin ya, makanya yang awal masuk mungkin Shiraz kali yang banyak familiar orang Indo. Benar gak sih? Iya. Harganya mungkin gak terlalu murah, gak terlalu mahal. Shiraz itu gampang di growing. And then on top of that Indonesia very close ya sama Australia. Jadi ya lebih gampang masuk barang-barang ini. Actually gak cuma Australia, semua barang-barang yang dari New World somehow masuknya lebih gampang ke Indonesia. Karena allocation juga lebih gampang. License lebih gampang ketimbang dari Old World. Kan kalau importer ini memasukkan wine dari luar, mereka kan ada kuota-kuota sendiri. Nah kalau dari Europe ini biasanya kuotanya agak lebih sedikit daripada dari gitu New World. Ya? Iya, I always wonder kenapa wine misalnya dari New World countries nih, Chile, Australia, South Africa, jauh. Chile apalagi, jauhnya setengah mati. Bisa nih. Lebih gampang. Lebih
cheaper harganya di sini. Taxnya juga lebih murah, ya kan? Oh, jadi taxnya pun beda. Soalnya kalau di Europe, even though yang I told you sebelum kita mulai podcast, yang biasanya gue beli di supermarket buat gue piknik di Prancis. Terus di sini jutaan ya? Di sini harganya hampir 1 juta. Oh gila. Padahal itu kan jauhan-jauhan Chili gitu loh, ya kan? Iya, karena itu dia the allocation is easier dari yang New World begini. Cuman ya emang waktu gue pergi ke closers of the Fine Expo, pada saat one of the president of the Fine Expo bicara, sampai itu lucu tuh, sampai dia bilang the third countries yang bisa work very successfully in wine, I mean kalau kamu bisa kerja di this difficult country, then you can work successfully everywhere you are. Indonesia, India, and Cambodia. Karena kita tuh problem kita adalah tax. Allocation, it's the same like India and Cambodia. Jadi bikin alkohol mahal sampai dia dipanggil siapa ya di sini representatif from Indonesia, Cambodia, India. Jadi ya itulah maksudnya the president of Fine Expo. Jadi kalau lu bisa kerja di 3 negara ini, lu mau ditaruh di mana aja you will survive. It's the hardest ya regulationnya segala macam. Regulation belum lagi kita kan rules kita juga with alkohol masih banyak yang bentengin ya, so we need to respect some of this thing. Yeah, that's why it's so expensive. So expensive. Di sini, iya makanya. Makanya drinking with group aja, jangan drinking sendiri, ya kan? The pandemic helps a lot for the wine industry, I think. It is. Iya kan, orang belinya by case, yes. Ya kan, di rumah nggak mau terlalu mabok di rumah mungkin, jadi minumnya wine, right? Minum wine. Ya kan. Kalian belajar sih sebenarnya mungkin ya. Kalau aku sih wine itu is part of not for you to get drink and drunk. That's so far away. Karena wine itu something that you need to enjoy. Yeah. Kasian winemaker ini mereka tuh spending a lot of time loh, almost a year loh to growing the wine. And then if you spend that buat drink and drunk juga sayang banget. Iya sayangnya kan gitu. It started changing now. Kalau gue lihat ya appreciation of mungkin awalnya dulu paling awal banget tuh whisky whisky, terus habis itu mulai ke gin, terus ke cocktail, terus wine juga udah mulai, sekarang craft beer juga udah banyak masuk. I think ya kalau mau mabok pakai whisky atau botol wine yang dibuka harganya jutaan ya silahkan, tapi kan mahal banget. Mahal banget ya. Tapi belum lagi the hangover after you mix all of this. No. Itu gak fun loh. No, totally not fun. Tapi kayak it's good, it started to change. Jadi nggak minum buat mabok doang. Tapi appreciate, at least sekarang I have a bar. Ya kan, sayangnya nggak ada wine. Kita nggak nyajin wine by bottle karena we only serve sangria. Karena it's a cocktail bar kan. Tapi kalau orang buka botol, sekarang orang udah punya preference. Oke. Jadi their knowledge sudah lebih... Iya, preference mereknya yang dia suka rasanya. Bukan yang kayak cari harga paling murah udah. Iya, thankfully kayak begitu. I think it's a good thing for the alcohol industry. Kalau dulu juga kalau pergi ke restoran biasanya house wine itu very poor quality. Now udah agak changing nih Ray. Karena udah ada yang namanya Koravang. Koravang itu yang bisa preserve the wine hidupnya lebih lama. Itu I heard about that. Emangnya bisa, idealnya itu kalau misalnya orang pemula nih, misalnya kita beli nih misalnya Penfolds. Dia cuma minum kayak kita nih segini, segelas-segelas. Kalau dibeginiin doang nih, ditutup lagi sama corknya. 2 hari. And then the flavor will change udah. Nah 2 hari pun kalau ini kamu taruh di kulkas biasa. Makanya harus ditaruh di wine chiller. Karena wine chiller itu kan temperature-nya ada yang dari 12 sampai 22 degree, right? Iya. Nah kalau temperature kulkas biasa itu kan benar-benar yang super cold. Terus buka tutup juga. Begitu buka tutup. Nah kalau di wine chiller biasanya bisa lah ya sampai 4-5 hari. Tapi rasanya itu pun udah mulai beda. Jadi the oxygen udah mulai evaporate. Jadi udah kayak minum drink, apalagi udah dibuka 3 hari. When you pour at first itu pasti udah berasa kayak tape, so it's not fun anymore. Nah makanya ada yang namanya Koravang. Koravang ini menjaga oksigen yang ada di wine ini biar nggak keluar. Itu yang kayak balon bukan sih masukin terus dipompa? Bukan kayak warnanya hitam begini, jadi dia bentuknya gitu, nggak terlalu gede gitu. It's like just enough to covering besi semua dia, warnanya silver and black like this. And then ditaruh buat
penutup wine tapi dia lebih besar gitu aja. Nanti di serve udah ada kayak itunya apa? I've seen my friend punya kayak dimasukin gitu, terus dipompa, jadi ininya ketutup lagi. I've seen juga, tapi bukan Maybe Korawang not kayaknya. Korawang, ya. Oke. Dan itu bisa jadi berapa? Itu bisa sampai sebulan setengah. Oh lumayan gitu. ya. Jadi kalau buat restoran-restoran ini yang punya investment Korawang, so they have a reason buat buka wine list yang untuk selection by the glass lebih bagus gitu. Yeah. Kalau dulu kan biasanya house wine pasti yang they choose the poor quality karena nanti kalau salah habis ada aja. Ya udah gitu. Nah sekarang udah bagus nih awarenessnya dari F&B industry kalau wine by tasting by glass udah bagus-bagus. Oke. Yeah. What's your favorite wine? Variety atau whatever. Variety, my favorite adalah Riesling. Riesling, same same. taste. Same. Me and my wife love Riesling. I love Riesling. Masih jarang sih tapi di sini. Gini, one thing dari yang Jerman soalnya biasanya. Riesling itu udah ada Jerman dari dan Prancis ya, Alsace and Germany. Australia juga ada. Okay. Jadi Australia lebih ke Clare Valley part ya. Nah gini, Riesling itu underestimate-nya orang tuh mikir Riesling ini manis. Iya. Jadi itu dia agak underestimating our customer itu mereka pikir si Riesling ini adalah wine yang manis. But one thing that is sure, Riesling itu adalah the most complex white variety in the world. I agree. Ya, kamu dapat all the fruits component, you dapat the fermentation flavors juga. Jadi kalau beberapa region when they creating a good quality of Riesling, it will be so beautiful. Yeah. Agak asam sih ya. So asam and a little bit sweet. Iya, a little bit sweet, a little bit. Jadi buat minum tanpa makan, I love it. Kalau Riesling, and kalau with cheese, I love ice wine. Oh, ice wine ya. Ice wine is rich. Sweet ya. Sweet. Tapi paired with cheese ya. Kalau minum sendiri doang ya kemanisan. Ya kan? I love Riesling. I love Picpoul. Apa itu? Belum lagi. So ini kalau kita kalau sering pergi ke UK, nah kalau minum wine by the glass in the bar pasti mereka tawarin, you want a glass of Picpoul? Awal-awal gue dengernya Pitbull. It's a Picpoul. So karakteristiknya tuh kayak Sauvignon Blanc. Dari mana itu Picpoul? Picpoul itu awalnya itu dari Prancis, but they grow a lot also in English winery. Jadi di region small region juga udah banyak Picpoul now. And then Azertico, the Greek wine, it become very trend. The trends of the wine 2023 is the Greek wine. Greek wine. Greek wine. Oh my god. Tapi di sini belum ada, mungkin ada tapi Australia banyak ya ada Azertico. Really good. It will be very hard sih to introduce new variety itu ini. It's so many. Iya, sekarang aja di Indonesia belum ngerti semuanya gitu marketnya kan. I tried one in a event itu Georgian wine. Oh, Georgian wine. Wow. Yeah, I tried one. You know that Georgian wine is actually the oldest winery in the world. Yeah, I heard katanya. It's not from France or from Burgundy. It's from Georgia. Terus biasanya dia ceritain katanya biasanya tuh diguci di dalam tanah. Iya. Katanya gitu. Masih ada. Okay. Jadi orang-orang ini masih ada rumah bawah tanah untuk preserve their wine buat menyimpan wine-nya itu sendiri. Kemarin tuh aku pernah dikontak mau ada bisnis with the Prince of Georgia, mau bawa wine ke sini, mau bantu and all of that. But I said the problem is I never tried even once of the Georgian wine. Hopefully, I can bring them here. The story is great. Yeah. When I drink, not for me. Oh, okay. Why? Mungkin karena nggak biasa aja ya kali ya, nggak biasa aja. Karakternya rada, it's sweet juga yang gue nyoba. It's sweet. It's a red wine yang gue nyoba. Belum, not for me karakternya, tapi the story is beautiful. Oke. Nah itu dia ya, wine itu tergantung palate masing-masing ya. Nggak ada wine itu yang salah atau benar. Somehow for you the wine is good, belum tentu buat saya itu good. Of course. And also depend what you eat before you drink wine. Nah itu juga mempengaruhi itu. Gimana Ray. tuh? Jadi gini. Can I have one more? This one. Oh, you love this one ya. Okay. Jadi gini. Makanya pada saat aku kalau lagi ada kelas wine tasting, I tried not to drink anything yang ada kafein. Kafein will 100% changing your palate.
Oke. Or anything spicy, or anything too sweet and savory. Gitu. Jadi makanan, what you eat before, pada saat minum wine itu juga mempengaruhi. And then pada saat kamu lagi gak enak badan pun itu mempengaruhi. Oh ya, of course. Kalau gak enak badan susah ngerasa. Saya pernah tuh dulu ujian wine and then I got flu. Oh my God, langsung gak lulus. Karena kan respiratory system kita udah keganggu. So, and you cannot smell. Oh, I remember I once. can smell, but my taste bud jadi beda. Yeah. So I was assessing some variety, jadinya salah. And it's not failed, but the number just passed. Nah itu a bit disappointed with myself. Yeah, I remember ada event dulu ini years ago. I do private dining a lot. Okay. Wake up, I cannot smell, I cannot taste. Yeah. Wake up, tapi nggak flu gitu, cuma kayak gejala. Terus kayak, oh my God, gimana nih? Ya udah, do the event. Oh, asinan lah, tawar lah, makanannya nggak ada yang benar karena I taste kan kayak. Menurut gue udah benar gitu. Makanya sebagai chef dan people in the wine industry, wine connoisseur, our palate itu adalah our gold key loh. Karena that's the only way for us to assessing for you food and for us is the wine. Gitu. Jadi nggak ada salah atau benar. No, nggak ada salahnya. People have a different kind of palate. Subjektif aja, rasa kan juga begitu. Betul, kan, betul. Yeah. What's the best wine you ever tried? The best is probably this region from France. Waktu itu, jadi gini. Sekarang tuh opportunity to try wine, have a lot of group in wines, lebih banyak gitu. Dulu kan ya pada saat lagi traveling aja we tried wine. Now we do a lot of wine tasting, blind tasting, so I try a lot of nice wine. My palate now lagi suka banget sama New World wine, tapi yang ya it's a premium one. So I'm more venturing into there now. New World premium wine. American wine. Oh my God, I American love that. wine. Yes. Kalau apa Opus One lagi? Itu crazy expensive. Ya, Opus is something yang udah terlalu familiar. So I like a lot more deeper variety daripada si Opus. So yeah, my palate is there. I once tried Opus. Okay. Of course nggak beli. Gue bos pesen di tempat yang gue kerja, gue disisain, dikasih sedimennya gitu lah. Nih Ray, lu cobain belajar gitu. It's nice, tapi I don't get it why it's so expensive. Kalau itu menurut gue dibandingin sama premium wine yang gue coba di Europe ya waktu itu. Kayak menurut gue lebih cocok ke yang ke Europe. Maybe vintage. Vintage yang lu coba mungkin masih terlalu muda. So Opus itu harus dicoba pada saat dia benar-benar correct vintage to open ya. Okay. Karena kan it's very big. Bold body. So it's the same like the rest of the premium wine in the world. Kita harus ngelihat vintage-nya dulu, Ray. Oke, ya itu penting ya. Ya rumit ya. Yang paling berkesan sih sebenarnya to answer your question, one of this Burgundian wine is a Salt. What's the name? 1996. Boleh reveal brand nggak? Boleh dong. So siapa tahu abis itu kita di sponsor. Ya, di RC, Domaine Romanée Conti. Oh, Romanée Conti. 96, that's amazing. 96. Belum sih. Ya, my best one coba waktu itu lagi podcast sama Pak Dani. Oh, oke. Pak Dani sama Pak Remer berdua podcast owner of Vinplus dan PT Jadi. Shout out. Dia buka Mouton Rothschild vintage berapa gitu lah, 80 berapa. I was so lucky. Kalau nggak bikin podcast nggak mungkin kayak nyobain itu. Terus habis itu kita lagi wine pairing kan, lagi kita sambil makan makanan dari Vinplus. Kan biasa katanya kalau what I learn, wine pairing tuh ada tiga level. Oh, level, oke. Pertama, it's balancing. Dia bilang. Jadi ya kayak tadi rosé guys, makan berminyak dibalance pakai asid. Iya. Jadi perfectly match. Yang kedua complementing. Itu kayak I think ini makanan ini sama steak sama makan-makan yang earthy kayak root vegetable, mushroom maybe. Itu kayak wine-nya earthy sama tambah earthy lagi. Jadi komplement nyatu. Yang satu lagi a new taste keluar. Itu yang gue pelajarin dari dibilangin sama sommelier di Prancis. Something new come out. Nah itu very rare. Nah waktu gue minum Mouton Rothschild itu wine mahal guys. Mahal banget lah itu dari Prancis.
sama Tomahawk. Pioneer of the premium wine in Bordeaux. Tomahawk, gue makan minum wine manis man, mulut gue. Manis ya. Sweet, kayak makan dessert. Oke. Wow, oh my god. Perfect banget tuh kayak. Iya itu. But that's the best. It's like a song, Ray. Jadi wine itu pada saat dikasih pairing with the food yang benar, dengan quality of the wine yang correct juga. Jadi ada layer-layer jadi liriknya itu jadi beda gitu, the ending of the lyric. Nah, that's what we want in a food pairing. And also one thing kalau aku bisa nambahin from this 3 level is the lineup. Lineup is very important. Jadi makanya why I started with Rosé first and then from Cabernet and then Shiraz. Ini juga gak boleh sembarangan nih, Ray. Oh iya, karena jadi rasanya itu. Yeah, our palate kalau udah dikasih ini duluan, udah gitu ini yang ketiga, kamu udah gak mau minum ini lagi. Atau kamu gak mau minum ini lagi. So that's why in a food pairing industry, in a wine tasting, in a course dinner, the lineup of the wine it's super important. Jadi itu adalah key sebagai sommelier, itu adalah itu. How to correcting the lineup of the tasting. Gitu. Ya gak bisa dibolak-balik. Oh iya, bingung. Kamu dari palate kita yang bingung. Iya, betul. And you cannot enjoy anymore. That's why guys, sommelier is complicated work, a lot of studying. Mahal lagi. Kalau gak lulus ulang loh. Tapi one thing that make me happy itu sekarang lagi dibutuhin banget sommelier. Benar. Dan sommelier itu lebih kurang. Di Jakarta deh ya. Jakarta, gue gak tahu kota lain. Jakarta kurang. Bener. Orang pada nyari. Bener. Gajinya mahal. Karena sekolahnya juga mahal. Iya, betul. Dan kalau dulu-dulu banyak yang jadi sommelier tanpa mereka sekolah internasional. But now one of the requirement harus punya paling enggak dari institution WSET or dari Court of Sommelier level 1 atau 2 deh ya. Gitu. Karena kan itu juga menjadi jaminan kamu tahu the basic of wine and then the basic of ya paling enggak pairing and then serving and all of that. Ini important. Yes, betul. Sama kayak chef kan ada yang mungkin otodidak, emang nggak sekolah masak tapi jadi jago. Iya, tapi ya kalau ada sertifikat lebih menjamin aja sih. Karena juga kalau mau kerja ke restoran yang lebih bagus, hotel yang lebih bagus, paling nggak harus punya certification ini. Satu lagi juga, Ray, dulu itu lebih banyak sommelier itu adalah berdasi and with jazz. Sekarang udah lebih banyak lagi, bukan banyak sih ya, kalau di Jakarta mungkin masih sedikit ya. Our friend yang into this kind of wine industry masih bisa dihitung dengan jari, apalagi yang sekolah tinggi-tinggi kayak kita gini masih bisa less than 5 girls gitu. Jadi semoga lebih banyak lagi perempuan yang ingin berkecimpung di dunia wine industry ini. It's very fun. Karena perempuan kalau belajar tuh kayaknya lebih giat gitu. Dan kalau perempuan, kalau mau yang tadi kita omongin mau masuk ngobrol, itu kayak how's the wine apa mau educating casually, itu lebih gampang daripada cowok. Lalu ya karena ya emang it's the law of nature begitu. Ya kan lebih enak. Kalau suka intrusif gitu kan, kalau misalnya anggapannya gitu kan, suka intrusif gitu. Iya, we need more women in the F&B world sih. Hopefully. Lebih banyak perempuan yang punya confidence untuk join di wine industry, lebih banyak yang belajar tentang wine gitu. Karena dunia wine itu is not about drinking only, it's about the knowledge yang kita share ke orang-orang. Itu sih yang lebih penting, kita mau educate to others ya. Nah terus nanti ada di festivalnya ada Women in Wine kan? Ada Women in Wine, and then I trying to give the awareness buat perempuan-perempuan di Indonesia kalau pengen di wine industry tapi kadang-kadang merasa terintimidasi karena lebih banyak ada laki-laki seperti chef. Why not? Semua orang bisa belajar kok, nggak mau peduli. The good thing about wine, mereka itu nggak ada kategori umur. Nggak seperti mau belajar jadi pramugari ya, harus minimum segini sampai umur segini. Mau jadi sommelier nggak ada umurnya, yang penting you have the gifted, you have the certification, you have the knowledge, you have the passion, you can be part of that industry. Yes, that's the beautiful thing about our industry, F&B. Ayo wanita-wanita Indonesia jadi working in the wine industry. I was dying to find a female bartender. Dikit banget. Di luar lagi banyak nih, Ray. Luar lagi banyak. Di sini baru mulai. Iya, di 50 Best ya.
banyak perempuan banyak banget kan. So female bartenders, female sommelier, female chef, come on man. Gak harus kok pakai jas kayak gini. This is just because I met Ray aja. Kalau lagi kerja gak usah pakai ini kalau kita perempuan di in the wine industry. What I find karena I've been in industry udah 15 to 16 years sekarang. Kalau perempuan di industri yang produk lebih telaten. Kalau pengalaman gue aja nih, pengalaman gue lebih telaten. Terus habis itu kan gue pengen bikin koktail yang kayak crafted cocktails. Jadi gue nyari, waktu itu kita nyari kalau bisa perempuan. Tapi karena sedikit banget, jadi rebutan gitu. Itu di hati masalahnya lebih ke intimidated aja. Gak usah intimidated, yang penting skill and experience this industry kan. We don't care how you look, how itu ya kan, asal groomingnya bener aja. Benar, dan gak harus kok, karena banyak perempuan yang aku malas kalau disuruh jadi kalau I love wine, but I don't want to work in wine industry karena rata-rata kalau work in wine industry harus pakai long pants and just every day, but you don't have to. Why you need to? In my wine event saya pakai dress and all of that. You need to give a little bit of fresh air lah. It's funny di Indo tuh wine jadi something yang apa mungkin karena price-nya. Menurut lo gimana? Wine tuh kayak something attached to formality di Indo. Yes. Di Paris nggak ada formal-formalnya. Iya, jadi makanya itu dia. In this wine club and the event, now kita kerjasama dengan berbagai macam lifestyle magazine. Jadi biar semua customer yang datang, mereka punya alasan nih to dress up, to learn about wine, to learn about food. Jadi punya komunitas baru, jadi punya teman baru, punya keluarga baru gitu. Jadi kadang-kadang nggak harus pakai suit, jas and all of that datang ke wine event. Just be who you are, cocktail party, and then mingle sama friends, make a new friends. Bicara about wine, so that's what we do. Exactly. Like gue di Paris piknik, emangnya pikniknya bawa wine, emangnya bawa wine glass? Ya enggak lah. Gimana bawa paper cup? Hopefully pelan-pelan kita harus punya. My vision is there, but hopefully but now I'm very grateful. I got a lot of helps from people in the industry, sommelier yang senior sommelier. From all the bosses from the importers and then any other part who supporting this wine. Jadi I've been very grateful karena I became having more families now. Jadi kalau kita sama-sama to creating a new vision together about this wine industry, semoga di mata paling enggak di mata Indonesia dulu yang usah di mata dunia ya. Jadi acceptance ke masyarakat itu juga lebih baik gitu. Agree. Semoga lancar acaranya. Thank you. Jakarta Wine Festival di Asta tanggal berapa lagi, Brit? 31 Agustus sampai 2 September. 31 Agustus sampai 2 September. Check out mungkin di Instagramnya Jakarta Wine Society. Jakarta Wine Fest dan Jakarta Wine Club. Jakarta Wine Club dan Jakarta Wine Fest. Check out social medianya. And come to the event. Itu ada tuh nanti ada kalau mau ikut kelas-kelas, mau Women in Wine, French Wine, WSET pun ada level 1. Tapi ini cuman kelasnya minimal, jadi harus cepat-cepat daftar kalau mau. Jadi harus daftar dulu. Harus daftar sebelum tanggal 13. Oke. Nah itu nanti kalau lulus, sekolahnya cuma 8 jam, WSET level 1, kalau lulus nanti punya certification internasional. Mau pindah ke luar negeri kemana aja bisa dipakai kalau mau kerja di industri. Atau kalau mau benar-benar tahu the basic of wine knowledge juga bisa dari WSET ini. Gitu. Langsung check out social medianya, come to the event. Maybe kita ketemu di sana. Harus. Lagi minum-minum wine. Semoga lancar. Thank you Ray for having me. It's been a pleasure to chat with you. Real pleasure Prita. Nanti I would like to learn more about wine from you. Let's drink after this. And buy some wine. Okay, of course. Oke, sebelum kita tutup podcast kita, Prit, kita ada pertanyaan dari listener kita. For you. At project @project_you mau tanya tentang competition wine. Ada gak sih di Indonesia kok belum, kalau ada pun belum terlalu rame, beda sama competition kopi? Nah. Ada, itu di bawahnya our senior of sommelier Indonesian Sommelier Association, ISA.
Ada ya? Jadi, Oke, tapi Indonesia. biasanya itu kompetisi ini adalah untuk sommelier-sommelier yang in the industry ini. Iya, Itu nah bukan buat orang awam ya. Nah karena sommeliernya aja kurang guys, tadi kita Iya. ngomong dikit banget nih sommelier, itu ya karena ya jadi nggak terlalu ramai karena masih kurang. Dan Kita harus susah loh, susah. Jadi going to the competition of sommelier is very very Oh, difficult. I saw Very difficult. nyobain blind wine ditutup botolnya. Yeah. Set, ini tahun berapa? That's what I did once a week with our wine gang. But kalau sommelier competition itu lebih deep lagi ya. Harus tahu vintage. Iya. And then not only fruits. Kalau di kelas kan kita cuma assessing what's happening in the bottles. Kalau di competition of sommelier lebih deep lagi. Belum lagi varieties, belum lagi kalau harus mentioning the brands, vintage, and then I saw amazing. But there is itu di bawahnya Indonesian Sommelier Association. Oke. Ya kalau mau ikut, you can always contact them or you can contact Ray and then I can pass you the contact of one of the DM. Leader there and then anytime. Karena it's hard sih, it's hard banget. It's hard. Kalau lihatnya aja, sering lihat tuh di TikTok atau Instagram. Merlot 2019 dari from France, brandnya ini. Kalau di luar lebih gampang Ray, karena nyari wine di sana lebih gampang ya. Udah karena harganya lebih affordable buat kita. Jadi kalau kita lagi belajar with group, kita punya lebih banyak opportunity buat trying different variety. Nah kalau sommelier di sini mau ikut competition, one of the thing yang I know that all of them juga struggle karena kan wine itu mahal ya. And every time you open wine kalau mau buka 10 artinya berapa? Yang satu harga 300.000 aja times 10. In one session of tasting udah 3 juta. Betul. And then you cannot do one tasting loh. Kalau mau ikut competition paling enggak, itu very intense training. 10. Berapa tuh budgetnya? At least 2 weeks deh. Iya training. Kan kompetisi harus training ya. Buset. Training. That one expensive training. Kesini kan memori. Jadi yang lebih susahnya sih itu. Wine kita tuh mahal banget. Yes, tolong dong dibantu kalau kopi kan lebih affordable ya. Yes, biarpun ada juga yang mahal. Tapi biasanya yang kompetisi yang affordable. Oke, ini ada lagi. Kalau mau buat orang pemula yang mau belajar tentang wine itu mulainya di mana kalau di Jakarta? Kalau mulai di Jakarta, paling ya ikut kelas-kelas begini aja dulu ya. Jadi biasanya itu di wine retail atau wine shop mereka biasa selalu ada wine event. Nah kalau nggak mau yang terlalu formal class, you can go to their events. Atau kalau mau yang benar-benar certification internasional. Itu WSET tadi. WSET bisa, udah gitu juga di Bali, one of the Hatton Wine juga they always opening WSET di situ. Tapi kan jauh ya masih ke Bali ya. Ya itu kalau mau formal ya. Formal. And then kita juga di Jakarta Wine Club Series, we do our some of the tasting privately and then come to our event. Karena setiap kita buat acara kan temanya selalu beda-beda. Itu juga kesempatan buat para wine lover yang mau belajar, nah datanglah ke event ini. Exactly. Jadi yang pasti guys kalau mau nyobain belajar tentang wine itu kan harus nyoba, ya kan ya. Jadi ya ikut wine tasting. Betul. Kalau Jakarta Wine Club Series itu gimana mau join? Apakah ada membership fee, pendaftaran, atau just kayak apa? It's follow our Instagram karena setiap ada event kita selalu update. 2 minggu sebelumnya, register in the message, our team will reply and then put your name there and then udah that's it. Exactly, kontak sosmednya langsung. Jakarta Wine Club Series. Jakarta Wine Club Series. Oke, yang terakhir @miracle_p2. Gimana sih caranya bedain wine mahal dan wine murah? Ya dari harganya lah, gimana? Biasanya dari brandnya juga udah kelihatan dari brandnya ya itu dari pengalaman. Brand will never lie, that's first. And usually orang pikir wine mahal itu datangnya dari Old World semua. Enggak kok, sekarang New World juga kualitasnya lebih bagus, malah mereka jauh lebih mahal daripada Old World. Waktu itu kita kerjasama sama Ambassador of Chile. Ada premium wine dari... Ada, baru saya minum kemarin waktu berapa hari, one of birthday of our friends, Alma Viva. So it's lumayan kompetitif. So the same like Bordeaux or Dominus from Napa. So it's similar price, about $300 something. Dari itu Carmenère. From Carmenère ya. Iya, Carmenère adalah grape variety yang paling banyak tumbuh di Chile. Iya. Itu dia seperti ibu grapes-nya Chile. Supposedly
diceritain sama dia, dulu katanya commonly used as European wine tuh Carmenère, tapi karena ada sakit, penyakit tanaman, dikira udah selesai tuh. Apa Polycera? Bikin apa emangnya? Just kill the plant? It just kill the vineyard. Oke. Ya, terus habis itu ternyata di Chili gak kena penyakit. Jadi wine Carmenère gitu. Oke. Ya, kalau mau nyobain wine mahal, wine murah ya. Lihat aja dari brandnya. Lihat dari brandnya. Tapi dari brand juga jadi gak dibohongin. Penfold ada yang reasonable dari entry level, ada juga yang mahal banget sampai puluhan juta pun ada. Iya, the thing is, Prita, gue lagi di Bandung. Gue lihat wine yang biasa gue jadiin house pouring. Oke. Harganya tuh 125.000, modalnya cuma 100-an lah, 175. Ini local wine atau international? Argentinian wine. Oh, Argentinian. Argentinian wine. It's cheap, waktu itu lagi promo, gue jadiin wine buat free flow. Di restoran gue dulu setiap hari Kamis itu free flow. Jadi you can order itu kalau gak salah 250 plus. You can drink as much as you want. Terus this wine gue lagi di Bandung di hotel, terus lagi anniversary kita makan, gue and my wife makan. Wine itu dijual dengan harga 1,5 juta. Oh my god. Mungkin ini nih pertanyaannya nyambung ke sini, 1,5 juta. Tapi orang ada yang buka, 2-3 meja buka karena nggak tahu itu wine murah. Iya. Ya itu dia karena dia nggak tahu brandnya kali kan, iya kan? Ya itu dia. Jadi sebenarnya sekarang tuh lebih gampang ya. Karena thanks to phone, orang udah bisa cek dari Vivino, cek dari Robert Parker. Jadi wine itu kalau kita kan masalah wine mahal atau murah, itu sebenarnya kalau udah ada brand awareness, biasanya sih orang tahu mana yang mahal atau mana yang murah. Penempatan juga biasanya beda. Nah kalau kita pergi ke toko-toko wine yang premium wine, pasti tempatnya beda dengan entry level wine. Itu bukannya mau mengasingkan yang mahal dan murah, tapi lebih menggampangkan. Dan premium wine itu biasanya harus ditaruh di tempat yang temperature-nya bagus juga. Kalau entry level kan bisa ditaruh di cupboard apa aja. Nah gitu. Jadi kalau mau pergi ke ada buku namanya Wine for Dummy. So this is like one of the trick. So biar gak kena tipu dengan harga, jangan masuklah ke gelas-gelas kaca yang premium ini, di luar aja. Beli yang di luar, right? So, karena udah kalau masuk ke ruangan yang beda, you know that what you deal with, pasti anything above 2 juta, bukan 1 juta lagi. Iya, pasti kan ada, kalau ke wine shop juga ada bagiannya sendiri tuh. Iya kan, atau ditaruh di kulkas sendiri. Wine, iya kan? Nah, kalau udah buka pintu yang lebih eksklusif, kamu tahu what you deal there, it's di pocket. Jadi paling gitu ya. Oh, okay. This was fun, Prita. Thank you very much. Thank you sukses again, acaranya. Yes. Datang ya guys ke Jakarta Wine Fest di Asta. Dan juga kontak sosial medianya kalau mau daftar di kelasnya. Ambil course wine, learn more about wine, drink more wine. Yes. Join the Jakarta Wine Club series. And have fun and learn more about it supaya industri lebih growing nih. We need more people. We need more people. And we need more women. Yes, we need more women. And we need cheap the price to come down. Nah itu government tuh. Kamu harus punya channel ke government, ke Menteri Perdagangan itu Pak Rey. Iya tolong Bapak Ibu tolong dibantu nih kita nih. Oke, thanks again. Thank you Rey. Sukses acaranya. Guys, thank you very much buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow kita di Instagram dan di TikTok. And as always, stay safe, stay healthy. We'll see you next time. Bye-bye. Cheers. Oh, mana nih? Oke. Oh, habis. Gak boleh drinking habis wine.